Selamat menunaikan salat subuh bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Dua kelompok masyarakat terlibat aksi saling lempar botol air dan adu mulut saat berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Masa aksi menuntut PJ Gubernur Sumatera Utara menuntaskan konflik lahan yang terjadi di Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut di Medan, Sumatera Utara terkait konflik lahan di Sumatera Utara berlangsung ricuh. Kericuan saling lempar botol air dan adu mulut pun tak terhindarkan antara dua kelompok masyarakat. Dua kelompok masyarakat yang merupakan penggarap lahan, masyarakat Sampali dan masyarakat Langkat, berorasi dan menuntut PJ Gubernur Sumatera Utara untuk menuntaskan konflik lahan yang terjadi. Apakah terjadi penggusuran besar-besaran saat ini? Habis, anak kami nggak membalas saja, habis digusur, dikasih ke mafia, ke cukong. Sementara itu, staf Biro Umum Pemprov Sumut Ngadimin mengatakan Pemprov Sumut terus berusaha melakukan penyelesaian konflik lahan yang masih terus terjadi. Di lapangan seperti apa? Ya, pada sana sampai kita bagian dari yang mengawal pelaksanaan dari kebijakan sampai Nggak tebang pilih. Merasa tidak mendapat perhatian dari pihak Pemprov Sumut, aksi pun kemudian dilanjutkan ke kantor BPN Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan tukang tambal ban tewas akibat terkena ledakan tabung kompresor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ledakan diduga akibat kompresor menyala terlalu lama dan meledak saat akan dimatikan. Nengit 54 tahun, seorang karyawan tambal ban mobil di Jalan Raya Kiai Haji warga Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas akibat terkena ledakan tabung kompresor yang berada di tempat korban bekerja. Saat akan dimatikan oleh korban. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimpa tabung gas hingga tewas di lokasi kejadian. Ada angin, nah posisi mesin kompresor angin itu hidup. Terus si korban itu nyamperin kompresor, otomatis mau dimatiin kan. Nah tiba-tiba meledak. Gitu Pak. Itu suaranya kencang Pak? Bukan kencang lagi dah. Sampai hancur yang atasnya juga. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Dari pemeriksaan sementara, ledakan diduga akibat korban lupa mematikan kompresor yang hidup terlalu lama. Itu terjadi dari tabung ya, tabung kompresor terjadi ledakan. Karena si korban ini ya, korban meninggal ini lupa mematikan kompresor. Jadi tabung yang besar, tabung kompresor itu meledak. Rencananya mau dimatikan, ternyata dia meledak. Petugas mengevakuasi korban ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk diotopsi. Kasus ledakan tabung kompresor ini ditangani Polsek Serang Baru dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya periksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seseorang melalui media sosial. Ria Ricis melapor ke pihak kepolisian usai menjadi korban pemerasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Didampingi beberapa orang rekannya, selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya.
Ditemui di lokasi berbeda pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengatakan laporan polisi yang dilayangkan oleh Ria Ricis tersebut diterima pada tanggal 7 Juni lalu, yang berisi terkait dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah dan disebutkan nomor rekeningnya di situ di ancamannya. Ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, presenter Robby Purba meminta maaf usai video pemukulan anjing oleh security pusat perbelanjaan yang diunggahnya viral. Security tersebut dipecat, padahal ia memukul anjing K9-nya karena menerkam anak kucing. Jagat media sosial dihebohkan dengan video seorang security K9 salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat yang sedang memukul seekor anjing penjaga. Video diduga kekerasan terhadap hewan ini pun viral usai diunggah presenter Robby Purba di akun media sosial pribadinya. Netizen hingga sederet selebriti pun ramai berkomentar menyayangkan aksi yang dilakukan sang security. Buntut video viral ini, sang security pun dipecat. Tak hanya memutuskan memecat security, manajemen pihak pusat perbelanjaan tersebut juga memutus kontrak dengan vendor penyedia security. Ironisnya, usai kegaduhan akibat video viral tersebut, beredar video rekaman CCTV yang memperlihatkan fakta baru, yakni alasan sang security melakukan pemukulan terhadap anjing penjaga adalah untuk melindungi seekor anak kucing yang hendak diterkamnya. Sang security pun akhirnya buka suara melalui video permohonan maaf, sembari menjelaskan alasannya melakukan pemukulan. Saya serius, tawang sa PB yang pukul anjing di Bali, Indonesia. Saya sebagai pribadi sudah minta maaf. Saya pukul dia karena terpaksa, supaya dia berhenti terkapangkan. Pasca viralnya CCTV yang beredar beserta permintaan maaf security, akun media sosial Robby Purba pun panen hujatan. Ia pun lantas meminta maaf melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Aku sungguh menyesal atas apa yang telah aku perbuat. Aku sadar banget banyak sekali pihak yang dirugikan atas reposted video yang aku telah lakukan. Aku sadar sekali banyak pihak yang tersakiti juga, khususnya kepada seorang bapak yang memiliki anak dan juga istri yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya. Tapi sejak awal aku memposting video tersebut, sekali lagi teman-teman, aku bukan mencari pembelaan, namun aku hanya butuh penjelasan waktu itu. Seiring dengan permintaan maaf Robby Purba, pihak pusat perbelanjaan juga mengupdate kondisi Faye, anjing penjaga yang dipukul security tersebut. Faye dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ditemukan luka ataupun memar di bagian tubuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jadi tersangka, Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan Polwan yang membakar suaminya. Pelaku Bribtu FN saat ini trauma dan mendapat pendampingan psikologis. Ya, pemirsa, atas kejiwaan Bribtu FN merupakan bagian dari penyelidikan kasus pembakaran terhadap suaminya sesama polisi. Penyidik unit 5 Renakta juga memeriksa pelaku untuk mendalami motif pelaku membakar suaminya. Sementara usai membakar suaminya, tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan.
Ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul. Pemirsa, motif Polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur terungkap. Pelaku mengaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal keduanya memiliki 3 anak yang masih kecil. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, akibat menderita luka bakar hingga 90%. Bribtu RDW sebelumnya dianiaya sang istri Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Niji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda Jawa Timur menyita barang bukti berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN yang emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa Rp800.000 saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal uang belanja untuk anaknya berusia 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tercatat selama tahun 2023 hingga 2024, jumlah kasus judi online di Indonesia mencapai ribuan. Selain itu, jumlah tersangka judi online di Indonesia mencapai 3.000 orang lebih. Ya, pemirsa, tahun 2023 tercatat terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara 2024 maksud kami pemirsa, tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Sementara itu pemirsa, menurut lembaga survei Drone Emprit, Indonesia merupakan negara terbanyak pemain judi online dengan 201.122 pemain. Dan di peringkat kedua ada Kamboja sebanyak 26.279 pemain. Sementara Filipina di peringkat ketiga dengan 4.207 pemain. Di peringkat keempat Myanmar sebanyak 650 pemain. Terakhir peringkat kelima Rusia dengan 448 pemain. Terletak tak jauh dari titik Jamarut di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jazir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah memberlakukan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans
whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Kantor Kesehatan Haji Indonesia pun memastikan ketersediaan obat untuk jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga, kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, kakek Syahri, seorang jemaah calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Syahri sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari hingga akhirnya meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti keluarga jemaah haji Syahri Muhammad Nur, warga desa Lengkong, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Syahri, kakek berusia 78 tahun, salah satu calon jamaah haji asal Ponorogo, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu malam. Keluarga yang mendengar kabar langsung melakukan doa bersama untuk almarhum. Sang kakek berangkat dalam kondisi kurang sehat, sebelumnya menderita kelainan saraf tulang belakang sehingga harus menggunakan kursi roda. Ibadah haji ini ia didampingi istrinya Samsiah. Diduga penyakit yang dideritanya kambuh, ia dirawat di rumah sakit An-Nur Mekah 5 hari menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Dari keluarga menerima kabar dari petugas haji jam 12:10 Pak Syahri meninggal di rumah sakit. Atas kabar ini, keluarga menerima dengan ikhlas dan pasrah. Mereka berharap agar sang almarhum husnul khotimah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pererat silaturahmi antar negara Islam, pemirsa, Markas Dakwah Bagian Selatan Mekah, Arab Saudi undang ulama dan pemuka agama Indonesia jelang puncak ibadah haji. Rombongan ulama, guru besar sekaligus konsultan dan pembimbing ibadah jemaah haji Indonesia mendatangi kantor Markas Dakwah Bagian Selatan Makkah, Arab Saudi. Di pertemuan kali ini, rombongan Indonesia disambut oleh Dr. Ali Nahari, dosen dakwah Universitas Ummul Qura Makkah. Pertemuan ini rutin digelar saat musim haji dan Ramadan dalam rangka menjalin silaturahmi antar ulama negara Islam.
Selain mengundang ulama dari Indonesia, Markas Dakwah juga mengundang ulama dari Suriah, Madagaskar, Kamboja, dan negara-negara berpenduduk Muslim lainnya. Dakwah itu adalah penyebaran pemberian bantuan berupa mushaf, kemudian Al-Quran terjemahan dari berbagai negara yang akan diberikan kepada tamu-tamu sesuai dengan daerahnya masing-masing.